Pujian kami datang hari ini Tuhan, kami bawa hati dan pikiran kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau Allah yang layak disembah. Hanya bagimu pujian kami naikkan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, ku balas kasih-Nya. Dia angkat kami, angkatku jadi anaknya. beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia aku, hanya Dia jalannya bagiku. Sama-sama kita bernyanyi. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau rela mati untuk setiap kami. Sama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku.
syukur. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita serukan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia. Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang menebus kehidupan kita, sehingga kita dilayakkan untuk bisa hari ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya. Bagimu segala pujian dan hormat kami naikkan. Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serukan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur kami naikkan kepadamu. selama-lamanya. Bagi Dia Segala pujian, Mari setiap jemaat yang ada di rumah, serta syukur keluarkan suaramu untuk memuji dan menyembah Dia hari ini. bagi Dia Segala pujian hanya bagimu. serta syukur Selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selamanya bagimu pujian kami naikkan. Bagimu segala pujian dan hormat kami naikkan hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita sama-sama bersemangat untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Gak perlu sungkan kalau mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Sama-sama melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta. Dia pemilik kehidupan,
kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Ya Tuhan, kebangkitan terjadi di setiap rumah jemaat kami. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Sama-sama serukan, great is our God. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu terjadi. Datanglah dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Oh, yeah. Sama-sama serukan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan Tuhan, kebangkitan terjadi di setiap kami. Sekali lagi dengan imanmu kami rindukan. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah, dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. sama-sama Dia Allah yang besar. Disembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang besar yang layak dipuji. Dia yang memberikan kebangkitan untuk setiap kita. Dia yang melawat setiap hati kita. Dan bahkan Dia yang akan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan pada setiap harinya. Yakinkan dalam imanmu, kuasa Tuhan sempurna untuk setiap jawaban doa.
menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, Kau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Karena Kau Allah yang sempurna, Kau tahu yang terbaik buat setiap kami. Kami yakini itu Tuhan. Tuhan, ku percaya. Mari setiap jemaat sendiri yang menyanyikan. Imani lagu ini, imani lagu ini. Kuasa-Mu bekerja. Lebih sungguh lagi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi serukan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi dengan suaramu, angkat Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa
mampu bekerja saat kami berdoa. Saat ku berdoa. Sekali lagi, saat ku berdoa. Kami yakini Tuhan kuasa-Mu sempurna. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang maha baik, maha kasih, kasih-Mu Tuhan sungguh tidak terduga dalamnya, dan Engkaulah Allah kami yang luar biasa, yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami Tuhan tahu bahwa Engkaulah kubu pertahanan kami, perlindungan kami, kota benteng kami, tempat kami untuk berlindung padamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap kami, memberikan urapan pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang membuat kami berbeda, membuat kami boleh sungguh mengerti akan langkah-langkah apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, dalam ibadah pagi hari ini, yaitu untuk kami, bagaimana kami harus beribadah kepadamu Tuhan Yesus, bagaimana kami harus berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Dan hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada hamba-Mu Tuhan urapan, hikmat, dan pribadi-Mu Tuhan dalam pagi hari ini, dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul How should we pray? Bagaimana seharusnya kita berdoa? Saudara, kalau kita lihat dari Jumat Agung 5 April yang lalu, kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dari serangkaian itu yang telah kita baca dan kita pelajari dari kisah mulai kematian Tuhan Yesus sampai pada hari yang ketiga kebangkitannya. Dan setelah 40 hari 40 malam dia naik ke surga untuk memberikan kita Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kita mendapatkan bagian yaitu untuk mendapatkan Roh Kudus itu. Dari proses ini, proses kematian, kepetiannya, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Matius 27 ayat 46. Dan itulah membuktikan bahwa Allah Bapa meninggalkan Yesus. Karena apa? Allah Bapa itu Maha Kudus. Dan Yesus akan disalibkan itu tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Dan Allah Bapa tidak bisa menjadi satu dengan dosa. Oleh karena itu Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya sehingga dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingat bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang Maha Kudus, sehingga ia meninggalkan Yesus sebagai putranya, sebagai anaknya yang tunggal, yang akan menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada
kesempatan ini kita juga belajar bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, jelas dikatakan bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu runtuh, terbelah. Dalam Matius 27 ayat 51, itu membuktikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia membukakan tirai bait Allah. Terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Yang artinya bahwa kita dengan Allah Bapa sudah terhubung dengan kematiannya Tuhan Yesus. Dan untuk itulah kita perlu belajar pada pagi hari ini bagaimana kita seharusnya berdoa. Sehingga kita dalam berdoa tidak perlu perantara lagi imam-imam, tidak perlu lagi ke bait Allah di Yerusalem. Kita bisa langsung kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Langsung berdoa sebagaimana yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yaitu tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. How would we pray? Berdoa, poin yang pertama, berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus mengatakan berdoa dalam rangkaian khotbah di bukit dari mulai pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Jadi dari Romawi yang pertama, ya, saya ambil dari Romawi yang pertama, angka yang pertama, dikatakan bahwa janganlah seperti orang yang munafik. Ya, kita baca di dalam ayat Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan bahwa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang munafik. Saudara, orang yang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Orang yang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perilakunya. Salah satunya adalah contoh yang terhebat adalah Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, sekalipun dia kumpul dengan Tuhan Yesus sudah cukup lama, namun dia tidak mengerti maksud dan tujuan daripada Yesus mati di atas kayu salib. Dan itulah setelah hari Pentakosta turun, setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita, Petrus mata rohaninya terbuka sehingga dia boleh khotbah dan 3.000 orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ada nasihat, kita berdoa jangan seperti orang yang munafik. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yaitu kalau upahnya dia seorang yang munafik. Jadi inginnya dilihat orang. Inginnya supaya orang boleh melihat dia waktu dia berdoa. Ya. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, jangan kita ini seperti orang yang munafik. Kemudian kita ingin bahwa kita ini berdoa dilihat orang. Namun segala perbuatan kita
tidak mencerminkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut dengan munafik. Ya, sukanya berdoa di jalan-jalan raya, di rumah-rumah ibadat. Dia menyatakan dirinya untuk berdoa. Ini ada kaitannya dari kalau kita berdoa dengan bahasa roh pun seharusnya harus di dalam kamar, saudara. Ya, bukan di tempat-tempat yang terbuka. Ingat juga akan berdoa bahasa roh. Ya. Yang kedua, poin yang Roma 1 angka yang kedua dikatakan masuk ke kamar doa kita dan tutuplah pintu. Saudara, ini berkaitan dengan tadi bahwa ayat yang ke-6 dikatakan tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu, B-nya B besar, Bapa, Allah Bapa di surga, yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, seharusnya kita berdoa itu di mana, saudara? Tidak di ruang-ruang terbuka. Kadang-kadang orang merasakan bahwa, si A itu bisa berbahasa roh lebih dari yang lain. Yang lain tidak bisa bahasa roh. Saudara, bahasa roh adalah bahasa untuk membangun diri sendiri. Kalau membangun diri sendiri berarti di ruang doa kita masing-masing. Bukan di tempat umum. Bukan di ruang ibadah. Kalau di ruang ibadah harus ada yang menerjemahkan. Harus ada yang menafsirkan. Untuk itulah yang perlu kita ketahui. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Mulai dari Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7, itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan rangkaiannya ini juga nasihat untuk setiap kita. How should we pray? Bagaimana seharusnya kita berdoa? Ya, kalau kita berdoa, Yesus berkata, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ya, apapun yang kita doakan, lebih-lebih kalau kita berdoa berbahasa roh. Karena kalau dalam suatu ibadah, ada orang-orang yang baru, yang tidak tahu apa itu bahasa roh. Kemudian orang tersebut akan menafsirkan sesuatu yang negatif. Oh, ada apa itu? Dan inilah yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbahasa roh di ruang terbuka di gereja, satu hal, bukan tidak boleh, tapi harus ada yang bisa menafsirkan. Jangan kita hanya sekedar berbahasa roh, namun kita tidak ada yang menafsirkan. Sehingga membuat orang itu salah tafsir. Ya. Yang ketiga, dikatakan jangan bertele-tele. Jangan doa kita itu berpuisi. Membuat orang, rasanya telinga orang itu kalau mendengarnya itu sedap. Tapi Tuhan Yesus menasihatkan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Yang dimaksud dengan tidak bertele-tele itu to the point aja. Apa maksud kita? Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, yang tahu akan segala pergumulan kita. Bahkan kalau kita pun belum ucapkan, dia sudah tahu. Ya. Dikatakan, lagi pula dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Puitis sekali, dibuat begitu indahnya, bahkan mungkin diketik untuk disampaikan di dalam pertemuan doa. Yang seakan-akan wow, namun Tuhan Yesus nasihatkan. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, kita disebut sebagai jemaat Tuhan, kita sebut sebagai gereja Tuhan, tidaklah kita berdoa dengan bertele-tele. Ya.
to the point saja, ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. No, ini Tuhan Yesus yang mengajarkan Bapak Ibu Saudara pada kita. Jadi kalau kita berdoa, tidak usah yang puitis-puitis. Tidak usah dibuat rangkaian indah, seperti kita lomba puisi. Namun kita to the point saja. Ya, itu yang Tuhan Yesus nasihatkan sendiri. Kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dikatakan poin yang keempat, dari Romawi pertama, poin yang keempat, jangan seperti mereka. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang hanya sekedar mungkin disebut orang Kristen, namun hidupnya tidak mencerminkan Yesus dalam hidupnya. Tidak mencerminkan, merefleksikan hidupnya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui bersama. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Poin yang ke-5. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, ya ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga pun akan mengampuni kamu juga. Namun jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, dosa kita juga tidak diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa kita di surga. Ya. Tetapi, ya, dampaknya yang berlawanan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, ini penting dalam kehidupan kita. Kita memang perlu belajar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ya, untuk belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mengampuni orang lain dan kita selalu ingin membalas kesalahan orang lain dengan apa yang bisa kita balaskan, saudara, lalu orang lain melihat, kok tidak ada bedanya orang Kristen. Bagaimana dengan kita yang seharusnya kita harus mampu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Saudara, memang semua kita perlu belajar. Perlu belajar dan perlu belajar dan perlu belajar untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, hendaklah kita kerjakan dalam hidup ini. Romawi yang kedua, tentang pengabulan doa. Di dalam Matius 7, ayat 7 yang ke-11 sampai yang ke-11. Dikatakan di dalam itu, pengabulan doa itu terus terang kita minta kepada Tuhan Yesus. Ya. Hal pengabulan doa, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah khotbah Yesus di bukit dari mulai pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Jadi rangkaian inilah yang perlu kita pelajari baik-baik, bagaimana seharusnya kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam judul perikopnya itu adalah pengabulan doa. Ya. Jadi poin yang pertama, kalau kita berdoa, firman Tuhan katakan mintalah. Mintalah, maka kamu akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka kamu akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara, minta, cari, ketok. Saudara, bukan berarti ada banyak orang berkata, oh kalau gitu kita ini menyamakan Tuhan sama dengan pembantu kita, sama dengan karyawan kita, sama dengan kongren kita, buren kita. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah apa yang diajarkannya untuk kita praktekkan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ini saya lakukan ketika kita waktu itu sedang berdoa keliling. Dan saya setelah selesai doa keliling di hadapan gereja yang lama, masih dalam mobil, dan saya katakan, firman-Mu berkata, Tuhan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu akan dibukakan. Itu saya akhiri dalam doa-doa yang panjang lebar sambil keliling waktu itu. Sehingga kita mendapatkan suatu pengabulan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus merubah perspektif kita, sudut pandang kita. Bagaimana kita harus berdoa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Sehingga sikap kita ini mengalami suatu perubahan. Kalau perspektif kita berubah, tentunya cara pandang kita bukan cara pandang secara dunia, namun cara pandang kita, perspektif kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus izinkan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kita pelajari bersama-sama ini. Ya. Sehingga sikap kita, kalau perspektif kita benar, sikap kita atau attitude kita, perilaku kita akan menjadi benar. Itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan dari Romawi 2 ayat yang kedua, poin yang kedua, dikatakan bahwa karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu seharusnya kita melakukan ini. Saudara, disebutkan dalam ayat yang ke-8 ini sebenarnya karena. Berbicara tentang karena itu adalah hukum sebab akibat. Kalau kata di ayat yang ke-7 kita disuruh minta, maka kamu akan mendapat. Kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah kamu akan dibukakan. Dampaknya, sebab akibatnya dituliskan dalam ayat yang ke-8. Ini dampaknya ayat yang ke-8 ini. Dampaknya ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya dibukakan. Saudara, ini bukan yang diajarkan oleh orang lain, namun ini yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Supaya kita dalam hal berdoa, kita tidak salah. Yang ketiga, contoh realita kehidupan. Yang A, digambarkan di dalam ayat yang ke-9, digambarkan oleh Yesus sebagai kita sebagai Bapa anak-anak kita di dunia ini. Dikatakan demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara, kemudian yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Bapaknya huruf besar B-nya. Artinya Allah Bapa di surga itu
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow. Saudara, hal ini kemarin saudara, dalam acara Zoom, ya, sebagian daripada Regional 4, saya bersaksi tentang bagaimana mempraktekkan doa-doa kita dalam kehidupan kita. Digambarkan oleh Yesus sebagai kita sebagai Bapa di surga, ya, di dunia ini untuk anak-anak kita. Kalau kita diminta oleh anak-anak kita, minta roti tidak akan dikasih batu. Ya. Itu Bapak yang di dunia ini. Dan ada juga istilah, kalau bapaknya sebagai seorang pencuri, bapaknya sebagai seorang perampok di dunia ini, tidak pernah bapaknya mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi pencuri atau perampok. Orang tuanya ingin anaknya lebih baik dari bapaknya. Itu bapak di dunia ini. Bagaimana dengan bapak di surga? Jauh lebih mengasihi kita. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa setiap kita. Itulah kebaikan Allah Bapa yang diberikan pada setiap kita. Contoh lain yang lebih urgent. Kadang-kadang jika ada masalah-masalah yang sangat penting, kita bisa atau boleh teriak ketika dalam keadaan yang urgent. Ketika dalam keadaan yang mendesak. Berteriak kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini contoh yang lain yang urgent, yang artinya mendesak sekali. Boleh. Salah satu ilustrasi yang sering saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Ketika ibunya masak di dapur, anaknya teriak, "Mama." Ibunya, "Ya nak, sebentar, masih goreng, masih masak yang lain dan sebagainya." Kedua, "Mama." Mamanya masih tetap di dapur, menyelesaikan memasaknya. Kemudian yang ketiga dia teriak, "Mama." Lalu ibunya atau mamanya itu langsung keluar dari dapur dan menyambut anaknya. Demikian juga contoh dalam Markus yang ke-10 ini, ayat yang ke-46 ini adalah doa yang urgent. Doa yang urgent yang disampaikan oleh Bartimius, seorang pengemis yang buta. Dikatakan demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara, dia merasa sangat mendesak. Dia berseru. Ya, saya katakan tadi, kalau ada hal-hal yang mendesak, hal-hal yang urgent, sebaiknya kita pun boleh teriak kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah Bartimius itu. Mereka memanggil orang buta itu, memanggil Bartimius itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah. I-nya I besar. Ia memanggil engkau. Yesus memanggil engkau. Wow. Ketika kita mendapatkan masalah yang luar biasa, kita bisa teriak, Tuhan,
aku. Tuhan, ulurkan tanganmu untuk aku. Itu pun juga dicontohkan dalam Petrus. Waktu terombang-ambing di perahu. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus langsung mengulurkan tangannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di ayat yang berikutnya, lalu ia, yaitu Bartimius, meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ketika kita teriak mendapatkan Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita. Memang tidak terlihat, karena Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mengutus Roh Kudus-Nya untuk setiap kita orang percaya. Sekali lagi saya katakan, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang tertentu dan tidak permanen. Tetapi di era perjanjian baru, ketika Yesus sudah mati dan naik ke surga, hari pencurahan hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya secara permanen. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow. Saudara, kalau seperti itu, wow. Luar biasa dalam hidup ini. Jawab orang buta itu, rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan kalau kita bisa doa yang urgent, doa yang penuh mendesak. Itu ada iman dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya iman, tentu kita tidak bisa bersandar, kita tidak bisa berteriak, Yesus tolong aku. Inilah yang sebetulnya seharusnya ada dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang secara tiba-tiba. Seperti apa beberapa minggu yang saya sampaikan, where is God? Di manakah Tuhan? Ketika masalah itu dalam silih berganti. Hal yang tidak mengenakan, namun hal yang seperti itu Tuhan Yesus ajarkan. Yesus tolonglah aku. Kalau hal itu urgent, hal itu sangat mendesak, hal itu penting, teriaklah kepada Tuhan Yesus. Maka dia akan mengulurkan tangannya untuk setiap masalah kita. Saudara, sehingga setiap kita boleh berkata, bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam hati setiap kami, jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada.
Sehingga setiap kami mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa. Sesungguhnya berdoa itu adalah hal yang sangat simpel. Adalah hal yang sangat sederhana Tuhan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib. Dan ketika Engkau berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Yang membuktikan bahwa kami bisa langsung connect dengan Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami bisa connect Engkau dengan Allah Bapa melalui Engkau Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih ketika Engkau naik ke surga. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Mengerti kami sebagaimana kami dipanggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Tolong kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin itu kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja selama 1 bulan ini. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan Kau adalah Allah kami yang adil dan setia. Jika kami mengakui akan segala dosa-dosa kami, Engkau akan mengampuni. Sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Cian dari hati, selalu di setiap waktu, Dia bertemu. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini,
Mari kita angkat roti kita. Sesudah apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, inilah tubuhmu Tuhan yang kau serahkan bagi setiap kami. Supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, untuk kami boleh berdoa sesuai dengan yang Kau ajarkan tadi Tuhan Yesus. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami untuk memberikan pengampunan pada orang lain, supaya kami mendapatkan pengampunan juga oleh Engkau Tuhan Yesus. Demikianlah seterusnya supaya kami boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kami yang belum percaya padamu Tuhan. Ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya Tuhan, inilah cawan perjanjian baru yang Kau meteraikan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu itu identik dengan nyawa-Mu Tuhan, Kau berikan untuk setiap kami. Yang sesungguhnya dosa kami ini merah seperti merah kermisi, boleh Kau ubahkan menjadi putih seperti salju. Dosa kami yang merah seperti kesumba, boleh Kau ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Itu hanya semata-mata karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan dalam hidup kami. Hanya anugerah-Mu semata-mata Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kami dimanapun berada, jemaat-Mu dimanapun berada. Untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama Tuhan minum cawan ini untuk memperingati kematian-Mu di Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum bersama. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu peduli. Dan tidak hanya peduli namun Kau empati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. We praise You Lord. We worship You Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. 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 Syukur Tuhan.
Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas salib. Terima kasih Tuhan atas curahan darah-Mu, sehingga kami dibenarkan, sehingga kami dikuduskan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lalui. Kamu berdoa Tuhan pada seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Angkatlah tangan-Mu dimanapun Engkau berada. Di rumah Anda masing-masing, Kau angkat tangan-Mu. Kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di masa COVID-19 ini, ada masa-masa yang sangat sulit, yang melanda seluruh dunia. Untuk itu Tuhan hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dengan berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat kekuatan, berkat sukacita untuk setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun pandemi COVID-19 terjadi, namun jemaat-Mu Tuhan, Kau bukan tingkap-tingkap langit Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah di tempat ini GKBB MDC Jombang. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya di tempat ini. Ada satu sobatku yang setia, dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, ya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. yang setia, Dia Allah yang setia. tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, Waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. namanya Yesus.
Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus yang menghibur. Nama Dia yang menghibur. Yang menghibur hatiku. Yeay. Lu engko tak gawe ekstra sih.